Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama kita di sini. Ya, ada saya Tika Darmawan dan Cut Raisa. Kita akan bercerita lagi nih ya tentang hal-hal terkait kewanitaan. Benar. Wanita banget. Pokoknya tentunya di cerita wanita ya. Benar banget. Banyak banget kayaknya dari cewek-cewek yang yang bisa kita bahas maksudnya. Banyak lah. Dari yang faedah apa yang nggak faedah, semua tuh ada ya. Banyak pokoknya. Segala tingkah laku cewek-cewek ya, tindak tanduk ya, itu memang kayaknya cukup menarik untuk dibahas. Ya, emang unik sebenarnya sih kalau dibahas sih kan, karena emang ini kan si paling kita ya. Si paling cewek. Si gitu paling ya. cewek. Nah, hari ini ya. di episode kali ini kita mau membahas tentang sesuatu yang kayaknya semua cewek pasti merasakan ya. Apa itu? Ya, PMS. PMS PMS ya. PMS. Nah, ini kan yang memang identik banget sama cewek gitu. Bener ya. banget. Gak mungkin dong tiba-tiba cowok I can feel you ya, waktu kita PMS tiba-tiba dia bilang I can feel you. Bener. Tapi kan pernah kan lihat itu di sosial media tuh yang apa ada kan alat. Iya benar. Ada kan alat yang untuk dipakaikan ke laki-laki ya. untuk merasakan seperti apa sih kira-kira PMS itu, dan ada juga alat yang untuk bisa merasakan seperti apa ketika melahirkan. Bener. Ada banget, gitu. ada banget. Dan bahkan ternyata kalau dilihat dari ekspresinya tuh lebih lebay nggak sih kalau cowok? Iya. Kita kayak nggak gitu we are juga. strong women by the way. Jadi sebenarnya sekuat itu nih cewek-cewek. Iya, kita tuh kan emang setangguh itu kita ya. Pokoknya yang paling mengalami tangguh itu tiap bulan. Tiap bulan loh ya menjalani ini. Nah, bener PMS banget. ini kan benar-benar kalau kita mau ngeliat lagi reaksinya di setiap cewek-cewek itu biasanya hampir sama ya. Suka merasa nggak nyaman, terus juga rasa sakit mungkin ya, kayak apa sih, nyeri gitu, senggugut lah ya kita bilangnya. Senggugut yang memang kalau kita bilang kita berusaha menjelaskan ke teman-teman yang cowok mereka nggak akan paham gitu. Kenapa nggak bisa nongkrong hari ini, senggugut nih. Ya terus kenapa kalau senggugutnya, mereka tuh nggak paham apa yang kita rasakan ketika senggugut tuh pengennya guling-guling kasur gitu. Sebenarnya. Tapi kamu termasuk orang yang ketika PMS itu wajib marah-marah nggak sih? Enggak, sebenarnya enggak. Cuman lebih ke kadang ada yang bulan-bulan tertentu lah. Aku enggak setiap bulan ngerasain yang kayak sensitif, nyeri gitu kan. Cuman sekali-sekali itu kayak muncul rasa sensitif itu kayak kok jadi gampang, kalau kita bilang kan UHT ya. Iya, gampang sedih gitu. Gampang sedih. Rupanya beberapa harinya aku dapat. Nah biasanya kayak gitu ya, sama-sama. Aku pun termasuk yang nggak setiap bulan marah-marah, yang ketika PMS tuh marah-marah enggak gitu, tapi lebih ke sensitif itu tadi mungkin ya. Jadi kadang nggak setuju sama cewek-cewek yang kayaknya setiap bulan punya alasan untuk marah-marah nggak jelas dan dimaklumi. Iya nggak sih? Kadang-kadang PMS ini dijadikan alasan sama cewek-cewek untuk ya wajar aja aku marah, lagi PMS juga gitu. Temperamennya iya, padahal emang ya gitu ya, marah-marah nggak jelas gitu. Nah kalau Tika termasuk yang memang sensitif aja gitu, dan apa ya, punya cerita lucu juga nih ketika menjelang menstruasi lah ya. Itu kan berarti ya, beberapa hari sebelum. Kok ada satu kejadian yang bikin Tika kayaknya sedih banget gitu. Sedih banget, nggak jadi syuting. Jadi cerita itu mau syuting, terus tiba-tiba nggak jadi di hari H, dan Tika udah dandan dong ya, udah cantik prepare ya, udah dandan, gitu ya, baju udah disediain, pokoknya semua udah, tiba-tiba nggak jadi itu ya. Biasanya setiap kejadian itu nggak jadi syuting, itu tuh biasa aja, tapi hari itu kayak sedih banget, nangis tuh yang memang seiya-iyanya nangis, kayak dicubit ya kalau kata anak kecil, kayak dimarahin gitu, nangis pokoknya nangis. Selang 2 hari ternyata dia hadir ya, mohon maaf lahir batin. Rupanya kayak gitu, kadang-kadang responnya bahkan udah seumur ini pun kita nggak bisa nebak respon hormon kita gimana ketika PMS itu hadir. Cuman kadang-kadang sih kalau di aku tuh kadang bisa ketebak sih kalau aku, kayak aku bisa ngebaca nih kayaknya kenapa ya, kayak jadi lebih cepat sedih, cepat pengen marah juga gitu kadang-kadang. Terus aku kayaknya nih mau dapet nih beberapa hari lagi gitu, dan ternyata benar gitu kan. Jadi ya bahkan aku pernah tuh ke suami tuh
aku agak lebih naik darah gitu ya. jadi aku nggak nih, kayaknya aku lagi mau dapat, terus aku jelasin kayaknya Mirsa mau dapat bang, sorry ya kalau agak gini gitu. Nah itu yang Tika bilang tadi, kadang-kadang justru ada kalau kayak Raisa kan tahu nih, ngerasain ya, oh ini kayaknya mau PMS deh, ini PMS deh kayaknya, marah-marah nggak jelas gitu, dan minta maaf, konfirmasi di awal ya. Konfirmasi dulu ya, biar bapak nggak gitu kan. Konfirmasi di awal. Nah kadang-kadang ya kebanyakan ya itu tadi, mungkin ada yang ciwi-ciwi yang baru-baru memasuki masa PMS ya, jadi merasakan seru juga ya bisa marah-marah tanpa sebab tapi dimaklumi gitu ya. Ini nih yang kadang-kadang salah diartikan. Itu ya. Salah diartikan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau merunut itu semua, kenapa sih kayaknya kalau lagi kita PMS tuh suka marah-marah? Sebenarnya bukan kita sengaja untuk marah-marah, tapi karena kita menahan rasa nyeri yang luar biasa itu tadi ya, rasa yang tidak nyaman itu tadi membuat keadaan sekitar yang kira-kira agak mengganggu itu bikin kita naik sasak ya. Naik sasak. Nah itu sebenarnya. Nah ini kalau misalnya cici di rumah, gimana sih perasaan kalian itu ketika akan menjelang menstruasi? Apa ada nggak sih di antara kalian yang justru bahkan keluar sensitifnya itu setelah menstruasi gitu? Mungkin ada kali nggak ya? Ada kali ya yang memang setelah terjadi ya. Baru dia kayak sensitif nih aku. Ada mungkin. Aku tuh rapuh. Kayak kerupuk aku. Yang di dalam kuasop gitu ya. Gampang lembek ya. Kadang mau disiram air aku. jadi gimana nih perasaan kalian? Gimana kalian tuh termasuk yang seperti apa? Boleh banget komen di bawah ya. Nanti kita bacain juga komen-komennya. Bener terus banget. apa ya, mungkin bisa jadi pengalaman yang baru juga buat kita yang ternyata mungkin teman-teman tuh punya experience yang beda ketika PMS gitu. Walaupun banget. Mungkin sebenarnya cewek-cewek hampir nyaris semuanya tuh punya fase itu. Gitu. Dan kalau ngomongin PMS nih, biasanya aku sering ya dapat teman-teman juga yang kayak kalau lagi dapet itu lebih sering banyak makan, lebih sering ngemil. Atau sukanya yang manis-manis. Setelah yang manis mau yang asin. Setelah itu mau lagi yang manis lagi. Memang gitu ya, dikasih hati minta jantung. Ampela cuy. Ampela ya. Jadi kalau misalnya Tika sendiri tuh ada nggak di fase itu kayak lagi dapet tapi pengennya makan banyak? Iya benar-benar lapar yang tidak bisa dikontrol lagi BTW gitu ya. Jadi memang kayaknya udah makan nasi deh, kok tiba-tiba pengen mie lagi ya, kok tiba-tiba pengen coklat lagi ya, coklat sih biasanya tuh. Nah terus ada juga yang bawaan hormonnya memang kayak gitu jadi ada yang ketika dia PMS itu bawaannya kayak orang ngidam. Ada. Nah, jadi rasa ingin makan yang lebih banyak gitu ya, lapar lebih sering. Terus ada juga kayak, aduh kayaknya pengen ini deh, pengen coklat ini, atau pengen bakso yang gerobaknya biru dan bapak itu yang jual. Wah, itu ada. Lebih ke ngidam sih, cuy. Kayak ngidam, dan ternyata itu memang hormonnya yang kayak gitu. Dan Tika juga agak ribet ya perempuan ini ya. Tapi emang ada ya? Temen-temen diriku yang merasakan itu. Oh Anda, benar. Ribet tapi ya begitu lah ya, dijalani aja. Memang itu tiap bulan nggak sih? Hampir gitu? Setiap bulan kayak kalau udah tiba-tiba, aduh kayak pengen ini banget deh. Suami sabar banget ya berarti ya. hampir gonjang-ganjing sih ya gara-gara ini ya. Huru hara ya. Enggak. Jadi memang ada ternyata, dan itu respon dari hormon kita sebenarnya. Gitu. Aku kan jadi penasaran juga kayak kenapa ini akunya yang lebay atau memang kayak gini nih tubuhnya gitu, minta gitu kan. Akhirnya aku coba konsultasi ke dokter kandungan, OB-GYN gitu-gitu yang mengerti akan ini. Ternyata itu respon hormon kita sama kayak kita ketika hamil gitu. Jadi sedikit bisa flashback ke momen-momen hamil. Tapi gitu bedanya kalau ini ketika kita ngidam tuh ya nggak diladenin BTW tiap bulan ya. Setiap bulan itu udah bukan ngidam gitu. Bener. Justru kalau aku sendiri sih ya, yang mood makan itu di hari pertama sama sekali nggak ada. Iya. Itu hilang, lenyap, tidak mau makan, tapi tetap besar seperti ini, seperti ditiup. Itu beda lagi ya. Tapi pada akhirnya selalu tuh ya, di hari kedua atau ketiga gitu, ketiga keempat itu baru nafsu makan aku tuh brutal ya, brutal banget, parah cuy. Jadi kayak semua aku makan yang asalkan itu menyenangkan aku dan halal ya. Apalagi kan kalau aku nggak ngerti ya dulu itu, aku nggak tahu nih apakah ada kaitannya ya. Dulu sebelum aku melahirkan
aku nggak terlalu adik coklat loh. Yang adik coklat yang suka gimana. Tapi setelah melahirkan dan sekarang kan kalau lagi dapet kayak gitu, aku makan coklat itu barbar banget, parah sih. Ya mungkin ada kali ya pengaruhnya dikit kali ya, atau memang ya hormonnya aja yang bikin kalau lagi mens itu atau menstruasi itu pengen yang manis-manis gitu. Ada banget gitu. Dan apa ya, sebenarnya yang pengen kita bahas juga adalah fenomena cewek ketika lagi PMS itu seringnya tuh nyusahin lingkungan dan alam sekitar ya. Nyusahin lingkungan dan alam sekitar. Agak ngeri memang. Iya memang nggak tahu kenapa bisa ini dong aku lagi dapet ini, aku mager. Tapi ada yang tipenya kalau lagi PMS itu ngendap di kamar, ada juga kan yang memang dulu mungkin ya pasti pernah juga sih kayak gitu, lebih nyaman sendiri. Iya ada gitu, dan ada juga memang yang senangnya ya bikin huru-hara gitu ya ketika lagi nyari ribut gitu. Nah, tapi ada juga yang memang kayak beberapa orang udah deh di kamar aja gitu, menikmati rasa sakitnya, enjoy the pain ya, penikmat luka. Wah. Jadi udah deh nggak apa-apa, ini pasti selesai nanti sakitnya, nggak apa-apa, hari ini aja, pasti hari ini aja. Nah, kamu termasuk yang mengalami PMS itu sakit nyerinya itu bisa berhari-hari atau cuma di hari pertama, Sa? Biasanya 1-2 hari sih, nggak yang sampai berhari-hari. 1-2 hari itu memang biasanya kalau memang nggak begitu banyak aktivitas, aku coba untuk mengendap di kamar. Jadi kayak aku tahan. Dan aku tuh tipe yang nggak mau terlalu banyak orang tahu aku lagi aku PMS nih. Nah, benar. Mending aku keep aja kayak ya udah, aku lagi dapet, kenapa nih, sama bacok aja nih udah. Jadi daripada merugikan banyak orang. Kalau ya gimana? Ya sama sih, kadang kalau nggak ada kegiatan memang ya memilih untuk mengasingkan diri sebelum semakin banyak kehancuran yang terjadi gitu ya. Balik lagi, ini kadang-kadang bukan hal yang kita sengaja gitu ya. Iya. Tapi emang bawaan dari dalam gitu. Ini paham dong ya. Dalam diri. Kalau yang nonton kita cowok boleh ya, ngerti ya. Boleh banget ya, atau paham kita juga pakai alat lagi deh. Kalian juga udah pernah tahu kan gimana. Tapi mungkin segitu penasarannya cowok-cowok, apalagi mungkin ya orang luar negeri sana, gimana sih memangnya PMS itu rasanya sampai mereka menciptakan satu alat supaya cowok-cowok bisa ngerasain hal yang sama gitu. Ternyata memang kita sekuat itu ya, luar biasa banget. Dan ini ada beberapa tips juga nih buat kalian yang mungkin sering ngerasain nyeri gitu kalau lagi haid. Ini yang pertama nih, cara pertama adalah mengompres perut dengan air hangat jika haid terasa begitu menyakitkan kayak masa lalu. Masa lalunya perih ya, masa lalu. Kan semua mungkin gitu. Jadi kayak jadi kalian bisa mencoba dan mengompresnya dengan benda hangat. Jadi kayak gimana dengan benda hangat? Ya benda yang hangat, boleh batu, mungkin hangat kan ada ya. Batu ya. Ada batu yang hangat itu. Ada loh, mungkin masih ada ya sekarang, nggak tahu. Kalau itu tuh zaman dulu metode dulu ya. Iya, pakai batu yang gitu dibakar atau dengan kain ya. Kain gitu. Ada juga dengan kain yang pakai air hangat banyak ya bisa juga gitu. Pokoknya dengan sesuatu yang hangat, mungkin dengan catokan ya. Catokan itu menyeramkan ibu, setrika sekalian. Aduh, ngeri banget. Enggak. Ya pokoknya dalam waktu yang hangat, dikompres dengan alat hangat, benda hangat gitu ya, agar bisa lebih mungkin ini ya lebih biar lebih tenang. Iya, jadi rasa-rasa nyerinya tuh berkurang. Gitu. Terus juga yang kedua ini ada akupuntur. Baru tahu aku ada akupuntur. Akupuntur bisa juga ya? Bisa. Ya, tapi kayaknya agak ribet kalau tiap bulan akupuntur ya, gara-gara biaya lagi Bu, biaya lagi itu. Banyak tapi kalau kalian memang sultan ya nggak apa-apa kali ya, sekalian juga. Gitu. Masalah, boleh bawa teman sekampung ya, boleh banget. Terus juga adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Oh iya benar. Jadi tipe gimana nih, harus minum banget? Kadang-kadang karena kalau kita lagi menstruasi itu kan ya dalam keadaan nggak nyaman gitu, bentar-bentar harus ganti pembalut. Nah kalau banyak minum, nah kan kita bentar-bentar buang air tuh, jadi males bentar bolak-balik ke kamar mandi, jadi kayak males minum. Oh iya gitu. Sih, bener banget ya. Iya kan. Iya bener. Kalau lagi dapet itu kita kayak males bolak-balik kamar mandi nggak sih? Iya, jadi kayak ya udah nanti kalau udah harus ganti udah waktunya. Tapi kalau kita banyak minum, kayak sebentar kita harus buang air lagi. Jadi mondar-mandir bolak-balik, jadi kayak males, mager, nggak mau minum. Seharusnya harus minum harus loh, karena gitu. kan itu juga salah satu
apa cairan yang keluar kan juga banyak Iya, gitu. bener. Maksudnya kayak ya darah BTW yang keluar ya gitu ya. Jadi ini ya, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Terus yang keempat, mengatur pola makan. Oke, gitu. nah ini kayaknya memang wajib banget diatur juga karena salah-salah makan itu memang bisa bikin rasa nyeri itu makin terasa. nambah ya? Iya. Apa sih misalnya? Tapi kan Micin. micin? Iya. Oh iya kah? Iya benar. Ada apa dengan micin? Jadi kalau makan micin, Teng. kok masih nanya sih ada apa sama micin ya? Micin nggak PMS juga bikin orang kenapa-napa gitu Tapi ya? mungkin tuh balik ke ini nggak sih, ke resisten, asik. Asik. Ke ketahanan tubuh masing-masing gitu nggak sih? Tapi iya apa namanya, kalau misalnya makan yang pedas-pedas itu gimana? Itu juga nggak boleh sih katanya. Kabarnya gitu ya? Karena mungkin bisa bikin makin lebih nggak nyaman. Iya kondisi benar. perutnya, terus ditambah dengan Udah nyeri. kita nyeri perut di bawah, makan pedas lagi itu kayak lambung dan teman-temannya juga Memberontak ya? iya berontak gitu. Jadi membuat perut ini demo rame-rame nih Demo atas ya? bawah Ah, gitu. bener. Jadi memang pola makan yang diatur itu juga pilihan makanannya juga harus benar-benar disesuaikan gitu. Tuh cewek-cewek di rumah kira-kira kan kalau lagi dapat malah pengen geprek level berapa sih sebenarnya? Karena gitu tadi ya, mungkin pedes, tingkat kepedesannya itu tuh harus lebih dikontrol gitu, karena kan dengan kondisi perut yang kurang nyaman Iya gitu benar-benar. Dan Terus juga apa lagi? lanjut ya, adalah melakukan olahraga ringan. Nah, Ya. ini nggak yang boleh nggak- angkat berat ya. Nggak bisa, tapi mager ya nggak sih? Mager sih, mager. Ya mungkin kalau misalnya udah hari Ketiga, ketiga, keempat. keempat sih mungkin Iya, ya. keempat, kelima ya. Keempat, kelima tuh mungkin boleh lah kita gitu. bergerak lebih banyak lagi ya. Ini yang bikin artikel ini, please deh, coba kamu bergerak di hari pertama kedua pasti nggak nyaman guys, please. Atau ada memang mungkin teman-teman juga cucu di rumah yang memang dari hari pertama kedua menstruasi itu udah itu ada nggak gitu? Boleh komen. Kita mau tahu mungkin, ya. Mungkin emang, ya mungkin yang kayak tipe-tipe yang healthy lifestyle-nya Iya. to the max gitu, Mungkin kenapa enggak? balik lagi gitu. kalau kayak Luna Maya gitu ya, mau hari Sophia pertama Latjuba juga ya gitu Sophia kayak. Latjuba, ya nggak masalah gitu ya. Mereka bisa segede-gedebam itu. Iya gitu. Kalau kita kan lebih ke Udah deh istirahat dulu gitu ya. Terus yang ke berapa nih, ke 6. keenam berhenti merokok, kita ngerokok ya cuy. Ya mungkin kalau yang ngerokok kita nggak tahu ya. Enggak sih. Terus yang ketujuh, mengendalikan stres. Ini juga PR nih, PR mengendalikan nih. stres ya. Biar nggak semakin semakin sensi gitu, biar nggak semakin bad mood kayak gitu kan. Benar-benar. Dan terakhir adalah mengkonsumsi suplemen. Nah, kamu gimana nih, Tik? Tipe Nah, yang mengkonsumsi ini suplemen kan apa juga ada juga ada bukan pro kontra sih, tapi ada beberapa yang memang untuk mengurangi rasa sakit ini minum obat. Ada yang memang sabar dengan itu semua. Jadi memang membiarkan rasa sakit itu ya udah nanti pasti akan reda sendiri. Penikmat luka kayak penikmat tadi ya. luka kayak tadi, dia enjoy the pain gitu ya. Jadi memang kalau aku sih balik lagi, kalau aku termasuk yang lihat-lihat dulu, karena kan nggak setiap bulan kayak kamu bilang nggak setiap bulan rasa sakitnya itu sama gitu, nggak setiap bulan sakitnya benar-benar yang nyeri banget enggak gitu. Nah tapi kalau ada masa yang wah ini nyeri banget dan Tika harus berkegiatan dan memang ini nggak bisa ditolong dengan apapun kecuali obat, ya berarti harus minum pereda rasa sakit gitu. Lumayan sering nggak sih, Tik, kalau gitu? Kalau Sekarang sih udah enggak. Enggak ya. Aku tuh pernah nih punya pengalaman dulu tuh zaman masih SMA. Jadi, balik ke olahraga tadi tuh. Jadi kita tuh lagi di jam pelajaran penjaskes. Iya, olahraga. Oke. Ya, gitu ya. Sekarang kan olahraga tuh kan, kita lari apa segala macam. Terus tiba-tiba pas aku ganti baju di sekolah, dapet. Dan ternyata entah kenapa itu kayak aku nggak pernah kayak gitu. Dan aku sampai lemas, sampai hampir terduduk Pingsan. di kamar mandi kayak gitu. Dan itu mungkin pertama kalinya aku minum obat apa sih, pil untuk menstruasi ya. Iya, itu pereda rasa nyeri, pereda nyeri. Itu pertama kali sih, karena memang aku belum pernah waktu itu ya, belum pernah ada di posisi yang senyeri itu. Entah karena baru selesai berolahraga, entah karena apa, jadi mungkin kondisi tubuh ya. Jadi akhirnya sampai harus pulang ke rumah gitu kan. Jadi karena memang harus
istirahat lah gitu. Memang kadang-kadang ya kondisi mens ini ada yang mungkin dia lebih nyaman untuk beraktivitas kayak biasa, ada orang yang mungkin lebih pilih untuk lebih nyaman biar di rumah aja istirahat, rehat kayak gitu. Iya, mungkin apalagi kayak di apa ya, umur-umur anak sekolahan gitu ya. Itu kan memang beraktivitas gitu dari pagi sampai setidaknya siang sore gitu. Jadi mau lagi mens pun ya tetap akan ada aktivitasnya gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih apa ya, merasakan beraktivitas dengan kondisi nggak nyaman, dan mereka harus bisa berdamai dengan itu. Kalau kita sekarang mungkin bisa punya pilihan untuk oke, hari ini nggak mau aktivitas apa-apa deh karena lagi nggak nyaman gitu karena PMS. Nah itu mungkin untuk anak-anak sekolah yang masih sekolah lah ya, untuk adik-adik yang masih sekolah. Adik-adik ya, teman-teman kita nggak sih? Bukan anak-anak ya, adik-adik. Ciwi, Kan beda ya. 2-3 tahun ya. Itu mungkin bisa banget apa sih tadi yang udah Raisa paparkan tadi, yang udah Raisa sebutin Poin-poin 8 poin-poinnya, tadi, itu juga gitu. bisa dilakukan gitu. Karena kan balik lagi kalian tuh memang harus tetap Ada beraktivitas. gitu. Kalian harus gitu. kuat. Daripada Semangat. kita gitu. Tapi sebenarnya apa sih perlakuan seperti apa sih yang kita harapkan ketika lagi PMS itu dari orang-orang yang ada di sekitar? Kalau aku sih apa ya? Jangan diganggu aja Jangan pokoknya. diganggu. Iya sih, mungkin jangan Iya, diganggu. jangan diganggu aja ya kan. Sama beliin makanan yang banyak. Iya. lah. Sebenarnya itu ya pengennya gitu ya. Karena memang kalau diganggu kita kan makin bad mood ya. Iya, Nggak- benar. Jangan ngeselin gitu. Karena kalau kalian ngeselin kita bakalan keluar tanduk-tanduknya. Lebih itu. ngeselin kita lagi ya. Dan pengertian lah. Ya gitu itu kan. tadi. Jadi apa ya, pengertian bahwa memang ini orang yang lagi PMS ini memang butuh me time sebenarnya. Iya. Itu juga salah satu me time kita, walaupun nyerinya itu menyertai gitu ya, bukan me time yang nyaman, nyalon, enggak gitu. Tapi me time ya karena kita mau memang menikmati rasa sakit itu tadi ya. Iya, bener banget. Jadi ya udah, semoga nanti kalau misalnya kalau misalnya kita kayak lagi mens gitu kan, dengan tadi kan ada tips-tips ini Iya, ya, iya. tips-tips yang 8 tadi itu tuh bisa sedikit membantu ciwi-ciwi di rumah itu untuk bisa lebih nyaman lagi menghadapi fase-fase menstruasi. Tapi kalau kamu sendiri untuk bukan menghadapi sih, tapi maksudnya Menjalani gitu. meredakan biasanya PMS inilah ya, drama-drama PMS ini, kamu biasa ngapain gitu? Tidur. Memang tidur, bisa Tidur. tapi Karena kan kalau lagi nyeri itu kan, kalau justru kita lagi ini kalau aku ya, kita lagi sadar tidur itu kan kayak apa ya, kayak makin gitu kan. Nah, jadi kadang kalau misalnya udah sakit banget tuh aku memilih tidur, jadi kayak bisa hilang sebentar. Tapi memang di aku itu setelah aku bangun dari tidur itu agak reda nyerinya. oke. Gitu. Dan kadang kalau selain bukan tidur, pilihannya adalah aku nggak tidur tapi aku rebahan di kamar, selimutan, udah nonton. Jadi kayak yang penting bener-bener nggak usah diganggu dulu lah gitu. Kalau hari pertama, dan aku kalau di hari pertama itu aku cenderung nggak mau banyak beraktivitas. Oke, gitu. oke. Kadang-kadang sih. Berarti mengalihkan rasa sakit itu dengan ya nonton gitu ya, rebahan, tiduran. gitu. Bukan males-malesan ya, cuman memang ada momen kayak gitu kalau lagi nyeri tuh Tika. Tapi Iya, kalau misalnya lagi nggak nyeri, ya udah. udah kayak aktivitas biasa yang normal kayak gitu. Karena aku emang kayak yang aku bilang tadi, bukan tipe yang bilang-bilang kalau aku tuh gini-gini Iya, apa. Jadi ya udah, kita mending tidur Bukan aja yang di bikin rumah. pengumuman gitu ya, halo ini lagi PMS jangan mendekat, Iya, jangan jaga mengganggu, jarak. jaga jarak Enggak ya, lah. bukan yang Kalau kayak Tika gitu. gimana? Ya kalau Tika lebih ke meredakan rasa nyeri itu atau mengalihkan. Meredakan kayaknya harus obat deh. Tapi kalau Obat ya? iya, kalau mengalihkan ya paling itu tadi ya, tidur-tidur. Walaupun nggak bisa tidur sisa, kecuali kayak tadi itu saking sakitnya Tika konsumsi obat pereda rasa nyeri itu yang bikin kita ngantuk biasanya. Oh, ya? Iya gitu. Jadi Bikin ngantuk ya? jadi secara nggak langsung kita istirahat gitu. Nah itu baru hilang sakitnya nanti gitu. Tapi kalau untuk mengalihkan, Iya kan, bener kan? Hilang kan? benar setelah itu. bangun hilang gitu. Jadi lebih enak ya, kan? iya. Tapi kalau untuk mengalihkan ya paling coba nonton atau tapi- baca buku, Tapi scrolling. aku tuh ini loh, kalau lagi nyeri banget aku juga pernah coba naruh minyak telon gitu. Ampuh. Kamu ngaruh. Lumayan ngaruh sih. Iya. Lumayan ngaruh untuk menghilangkan rasa-rasa nyeri itu. Kalau Mungkin Tika, karena hangat itu tadi. hangat itu ya? Oh iya, bener. Kan Kalau tadi Tika ada tuh. gimana? Ya lebih ke
obat sih kalau udah yang nyeri emang banget obat ya. ya, Karena obat nggak ada beberapa loh, mungkin cucu di rumah juga tahu atau merasakan gitu. Ada beberapa yang memang mengalami PMS ini dengan rasa sakit yang dahsyat gitu, yang memang kayaknya nggak bisa segampang itu. Jadi nggak bisa hanya bersabar, iya. dan menyerahkan itu pada Tuhan, enggak ya, tapi Dan memang harus berikhtiar ya. Berikhtiar ya, itu menghilangkan pain itu gimana caranya? Minum obat jadinya ada, tapi nggak ada yang salah sih dengan itu semua, asal tidak ketergantungan itu aja. Iya, dan memang harus sesuai dengan anjuran aja kan. Iya, dan kalaupun memang rasa sakitnya itu udah di luar nurul ya, kalau kata di luar nalar itu kan udah sakit banget yang kayaknya nih nggak biasa deh, teman-teman yang lain sakit juga tapi nggak seaku gitu. Ada baiknya langsung konsultasikan ke dokter gitu, karena mungkin akan itu ada sesuatu yang salah atau gimana gitu. Karena pernah Tika juga merasakan sakit yang luar biasa, akhirnya Tika menghubungi dokter ya, maksudnya konsul lah ya sama dokter. Ternyata apa? Karena memang ada penyumbatan. Jadi ketika mau keluar menstruasi mau keluar tuh susah, jadi bikin nyeri, itu yang bikin nyeri gitu. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu karena kita awam. Jadi mending langsung ke dokter. Iya benar-benar, kalau misalnya kalian tuh ngerasa momen ketika menstruasi tuh nyerinya tuh nyeri banget, maka disarankan mungkin bisa ke dokter kayak gitu ya, untuk bisa bener. Lebih tahu lebih lanjut lagi terkait kondisi kesehatan kalian. Benar, gitu. benar. Nah, ini juga jadi catatan untuk kita yang mungkin sampai hari ini mengontrol rasa sakit itu masih ikutan brutal. Nah, mungkin boleh ngikutin tips-tips yang Raisa share tadi, atau sekarang media sosial udah luar biasa banget. Bener untuk informasi banget. Kamu bisa reach kemana aja gitu ya, untuk bisa mengatasi atau juga mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman gitu di tubuh kamu sendiri. Iya. Kamera kok nggak pindah-pindah sih? Ini kamera, halo, ya. Capek juga nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian lagi dapat, udah pasti ya istirahat itu adalah hal yang mutlak ya, yang harus yang harus dirasakan kayak gitu ya. Biar bisa lebih nyaman gitu kan, lebih enjoy dan lebih comfort kayak gitu. Halo. Kenapa sih? Dari tadi Raisa ngomong kameranya nggak pindah. Nih harus kita yang pindahin kameranya. Tapi untungnya Raisa hari ini nggak PMS ya? Enggak dong. Akhirnya. PMS nih gue. Ya untung aja, kalau nggak tadi udah kameranya dipindahin sama Raisa. Kita yang gini. Sini nggak? Nah jadi kalau balik lagi, kalau yang lagi PMS tuh biasanya kayak Raisa mungkin pengennya jangan diganggu dulu, terus diberikan waktu untuk beristirahat, terus guling-guling kasur biasanya. Terus juga kita mengharapkan kayak lingkungan dan alam sekitar kita memang benar-benar mendukung itu gitu ya. Jadi memang harus tolong mengerti kita, cuman juga nggak usah menjadi, dan kita juga sebagai kita usahakan untuk tidak menjadi cewek yang ribet juga nggak sih kalau lagi lebay dan kita juga lagi sakit, nyerinya tuh luar biasa, tapi ya udah dijalanin aja. Tapi ada nggak sih kejadian yang gara-gara PMS itu tadi sesuatu hal yang seharusnya nggak terjadi tapi terjadi? Kamu pernah nggak gitu kayak gara-gara lagi PMS nih kamu marah-marah nggak jelas sama orang yang seharusnya kamu nggak perlu marah-marah untuk hal itu gitu? Ada nggak kamu punya kejadian dan itu satu kejadian yang kamu ingat sampai sekarang dan itu terjadi karena kamu lagi PMS gitu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada sih kalau aku ya. Jadi aku kayaknya nggak ada. Damai-damai aja PMS kamu ya? Dibilang damai, kayak aku bilang tadi, ketika aku lebih mengurung diri aja, menghindari aku akan mengamuk di luar sana, menjadi singa, jadi kemudian aku tidur aja gitu kan. Oke. Jadi gitu sih. Belum ada kayak yang UHT yang sampai ada, cuman sama orang yang harusnya aku nggak perlu segininya sih gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau aku nggak ingat sih tepatnya gimana, cuman yang aku ingat itu ya kalau lagi ada sesekali muncul sensitifnya itu ya kayak tadi tuh kayak gampang sedih, gampang baperan gitu kan, yang mungkin sekarang mungkin biasanya aku nggak semudah itu sedihnya gitu, tapi ya pada akhirnya aku harus harus berdamai dengan kondisi PMS ya, bukan aku, kita nih para wanita ciwi-ciwi
ya mau nggak mau kita harus berdamai dengan kondisi kita yang ya setiap bulan berjumpa dengan tamu itu gitu kan. Iya, tamu bulanan gitu Tamu yang bulanan datang kan, memang rutin rutin kayak gaji maunya ya. Rutin, nggak mau lihat kondisi kita lagi apa, lagi ada kerjaan apa, Bener lagi butuh ketenangan yang luar biasa nih dengan kerjaan kayak gini, nggak mikir tuh. Mungkin kalau misalnya buat pasangan nih, mungkin kalau ini bukan cewek yang nonton ya. Kalau misalnya nih nonton cowok gitu atau yang udah beristrikan istri, Beristrikan istri. mungkin bisa kali ya momen-momen sekali-sekali sih, momen-momen PMS itu kalau misalnya dirasa nih si pasangannya udah mulai sensitif banget, mungkin bisa diajak bisa diajak makan keluar kayak atau dikasih cemilan yang menyenangkan atau dibeliin sesuatu yang bikin dia happy gitu, kenapa enggak ya? Iya, Untuk meredakan kesingaan kita menghadapi PMS ini cuy. Iya, gitu. bener. Dan apa ya? Kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu kita tuh nggak pernah ngitung itu sebagai hal yang sepele, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Iya kan? Treatment, justru hal yang kecil itu lebih bermakna. Iya, itu ya kan? kita ngerasa di-treat dengan wah, kamu triknya like iya, kamu maulah. ngerti iya, aku lagi ini Bener, gitu. bener Jadi banget, bener pengen banget. banget dikasih ini, pengen banget. Sebenarnya apa yang dikasih itu nggak terlalu jadi perhitungan, tapi niatnya itu yang bikin kita Nawa itu dari abang nih Nawa bang, itu yang paling berkesan di hati kita. Coba kalau nggak ada Nawa itu, sedih nggak kita tuh? Jadi sekali-sekali nggak apa-apa bang, di Nawa itu ini aja bang, niat hati abang untuk membahagiakan adek berpahala. Kami terima ya Dengan sukarela. jadi yang penting adalah kitanya sih sebagai wanita juga kalau bisa ya menenangkan diri dengan tidak menjadi singa di luar sana menurut aku. Kemudian juga yang di sekitar yang orang-orang lagi PMS juga lebih mengerti lah kondisi kita para wanita-wanita ini yang sedang dalam keadaan PMS. Iya gitu. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik yang huru hara yang terjadi karena PMS ini tadi. Iya benar gitu banget. Ya. Tapi aku yakin banget sih cucu di rumah pasti ada banyak banget lah cerita-cerita unik kalian ketika kalian itu di fase PMS ini. Gitu. Iya benar. Pasti bervariasi. Punya cerita yang berbeda-beda dan unik juga unik-unik kali ya. gitu yang kita sebenarnya pengen tahu juga apakah merasakan hal yang benar-benar sama banget atau memang beda banget gitu. Iya. Ada loh malah temanku yang mengalami masa-masa menstruasi itu nggak ada drama apapun gitu. Jadi kayak ya udah lempeng aja ya. Ya udah lurus aja lurus. gitu ya, kayak terlalu tenang airnya ya, tidak ada riak-riak air. Bisa gitu. dipastikan dia tidak merasakan roller coaster yang luar biasa itu selama PMS ini ya. Tapi soalnya memang kondisi kondisi PMS setiap perempuan tuh beda-beda kan. Ada yang memang udah nyeri banget. Ada yang nyeri aja, ada yang nggak nyeri. Jadi memang disitulah jadi bervariasi bervariasi kondisi perempuan-perempuan yang PMS ini gitu. Yang penting kitanya menghadapi ini ya, memang tamu bulanan kita yang dengan senyuman. Dengan senyuman karena ini memang udah kodrat ya. Bener nah, banget. ini salah satu yang disebut kodrat. Kodrat nah, tuh. Bukannya kodrat wanita harus masak, bukan ya. Iya dong. Iya, bener ini banget. kodrat ya. Menstruasi itu kodrat ya. Menyusui. Oke, menyusui juga. Kita Tuh. bahas tuh nanti di segmen-segmen lain, di episode-episode lain ya. Yang jelas hari ini kalau ada yang lagi nonton kita dan memang merasakan hal yang sama, kamu kuat ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu, kita bakal ketemu lagi di next episode. Iya, jangan lupa untuk komen, subscribe, like dan juga share semua di YouTube TVRI Aceh Official. Kita berdua pamit. Dadah. Kiss bye.